Kami persilahkan dari Kemenpan RB. Lebih dulu. Kami persilahkan ya. Pak Arizal. Izin Bapak dari Kementerian Pan RB. Paparannya Pak Katmoko. Saya lagi nggak enak badan. Oh iya. Ya. Arizal kebetulan lagi tidak enak badan Pak. Oke, kami persilahkan Pak Katmoko. Ya, siapa Pak? Sebentar. Kelihatan nggak ini? Share screen mana? Hah? Yang mana? Baik. Baik, dan anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Ibu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari BKN, dari Kementerian Keuangan, dari Kemendagri, dan Bapak Ibu pejabat lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mohon izin saya mewakili Bapak Deputi SDM Aparatur untuk menyampaikan paparan terkait dengan apa yang tindakan dalam pertemuan tadi ini. Seperti tadi Pak Ketua sampaikan bahwa diharapkan kami langsung bisa menjawab terkait 3 hal yang isu yang ada di undangan. Yang pertama adalah progres pengangkatan P3K hasil seleksi tahun 2019. Kemudian yang kedua persiapan dan pemenangan tahun 2021. Yang ketiga adalah formasi guru dalam seleksi CPNS. Izin ini untuk yang pertama bagi kalian bahwa progres pengangkatan P3K hasil seleksi tahun 2019 dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 28 September 2020 Alhamdulillah Presiden telah menetapkan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Di mana secara intinya Bapak Ibu sekalian bahwa P3K berhak menerima gaji dan tunjangan antara lain tunjangan pangan, tunjangan kerja, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lain. Besarnya tunjangan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan bagi PNS. Yang kedua, pemberian gaji dan tunjangan bagi P3K pusat dibebankan pada APBN dan bagi P3K daerah dibebankan pada APBD. Sebagai tindak lanjut keluarnya Perpres 98 tahun 2020, Kementerian Pan RB juga Bapak Menteri Pan RB juga telah mengeluarkan beberapa peraturan Menteri Pan RB yang terkait dengan itu, sudah kami undangkan. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pan RB nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang pada intinya mengatur bahwa masa hubungan kerjanya adalah 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Dan setelah itu dapat diperpanjang untuk masa berikutnya. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Pan RB nomor 71 tahun 2020 tentang pemberian kuasa pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini hanya mengatur bahwa selain PPK, pejabat-pejabat eselon 1 yang terkait dengan kepegawaian ataupun eselon 2 yang terkait dengan kepegawaian itu bisa diberikan kuasa untuk mengangkat pegawai. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri Pan RB nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pan RB nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Permen Pan RB nomor 72 ini merupakan Permenpan yang khusus dilakukan untuk mengangkat mereka yang telah lulus seleksi pada tahun 2019. Jadi pada waktu itu atas dasar Permenpan 2 tahun 2019 mereka melakukan seleksi, kemudian kelanjutan pengangkatannya, maka kita menerbitkan Permen 2. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa selanjutnya Kementerian Pan RB juga telah menetapkan penetapan kebutuhan ataupun formasi untuk mereka yang lulus tahun 2019 tersebut sejumlah 310 pemerintah daerah, dan keputusan Menteri
terkait satu instansi pusat, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah melakukan seleksi untuk dosen dan perguruan tinggi di dosen dan tenaga pendidikan di perguruan tinggi negeri baru. Putusan atau formasi ini yang kemudian menjadi dasar di pembatasan atau penetapan NIP P3K di PKN. Jadi seluruh formasi sudah kami tetapkan pada tahun 2020 sejumlah 370 Pemda dan 1 instansi. Ini adalah situasi sekalian bahwa yang sudah ditetapkan formasinya sejumlah 50.530 formasi. Terdiri atas guru 34.117 formasi, kemudian tenaga pendidikan 1.471 formasi, dosen 1.383 formasi, penyuluh pertanian 11.590 formasi, dan tenaga kesehatan 1.769 formasi. Perlu kami sampaikan di sini bahwa pada intinya tadinya yang lulus pada tahun 2019 yang lulus passing grade adalah sejumlah 51.293 peserta. Jadi terdapat selisih 763 peserta yang tidak ditetapkan formasinya. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama karena meninggal sejumlah 50, mengundurkan diri sejumlah 25, kemudian pensiun sejumlah 9, kemudian lulus CPNS 18, dan tidak memenuhi persyaratan 120, dan tidak diusulkan oleh instansi sejumlah 541. Jadi dapat 763 selisih peserta yang tidak dapat ditetapkan formasinya. Selanjutnya terkait dengan pokok bahasan yang kedua, persiapan dan perkembangan seleksi guru P3K tahun 2021 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga guru. Dengan jalur P3K, maka persyaratan usia pelamar dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar, yakni untuk guru sebelum sampai dengan umur 59 tahun. Yang ketiga, sampai dengan akhir Agustus 2020, jadi waktu itu formasi juga sudah kita buka dari awal tahun 2020, namun demikian sampai dengan akhir Agustus 2020, baru 174.077 formasi guru P3K yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengajuan usulan untuk formasi guru P3K kemudian kita perpanjang lagi sampai dengan 31 Desember 2020. Bersamaan dengan itu, telah pula sosialisasi kepada seluruh Pemda oleh Kemendikbud bersama dengan Kementerian RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya, setelah ditutup pada 31 Desember 2020, jadi pengajuan formasi guru P3K yang sudah kita perpanjang kemarin, itu sudah kita tutup pada 31 Desember 2020, sampai dengan saat ini terdapat 407 resmi mengajukan usulan formasi guru P3K dengan jumlah total usulan sebanyak 489.664. Sekali lagi, yang telah mengajukan secara resmi sebanyak 407 Pemda dengan jumlah total usulan 489.664. Di samping itu, dapat 58 Pemda lainnya yang berkomitmen untuk segera melengkapi dokumen pengusulan dengan jumlah potensi usulan sejumlah 64.262. Ini 58 Pemda ini kami harapkan bisa secepatnya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini bisa ini, karena sebetulnya secara resmi data sistem sudah tutup di 31 Desember 2020, hanya barangkali beberapa Pemda yang belum melengkapi terkait dokumen usulan, misalnya tanda tangan PPK-nya yang belum ada dan seterusnya. Kemudian yang kelima, Menteri PNB akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban bekerja, serta juga mempertimbangkan data Dapodik Kemendikbud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi secara intens nanti akan kami verifikasi dan validasi, termasuk dengan melibatkan teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan formasi tersebut direncanakan akan ditetapkan pada Maret 2021 secepatnya.
formasi akan ditetapkan pada 2021. Yang keenam, saat ini kami dalam proses finalisasi perancangan sistem penerimaan, soal ujian kompetensi, dan sistem seleksi yang melibatkan Kementerian Pan-RB, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN, dan BPT. Yang terakhir, bahwa Kementerian Pan-RB akan menetapkan peraturan Menpan-RB sebagai dasar hukum pelaksanaan. Paling cepat, peraturan Menteri Pan-RB ini adalah 2021 setelah berbagai macam data dan berbagai macam soal dan berbagai macam sistem seleksi sudah bisa kita rampungkan. Itu terkait dengan kebijakan seleksi guru di 2020. Selanjutnya kami